Pada siang hari tanggal 9 Oktober 2006, Lin Xiuying sedang menyiapkan makan siang di rumahnya ketika ia terkejut mendengar ketukan pintu. Sejenak ia merasakan jantungnya berdebar beberapa kali dan ia merasakan perasaan yang tidak nyaman di tubuhnya. Ia menyentuh dadanya, meletakkan pisau di dapur, lalu melangkah keluar untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Ternyata yang berdiri di depan rumah adalah menantunya yang bernama Bai Mo, terlihat sedang memegang kotak makan siang stainless steel di tangannya dengan senyuman aneh yang sulit untuk dijelaskan. Menantu laki-lakinya kemudian menyerahkan kotak makan siang itu ke tangan Lin Xiu sambil berkata, "Bu, ini sup yang diminta putrimu untuk dibawakan, kamu harus mencoba masakannya." Setelah selesai berbicara, dia tersenyum, berbalik, dan melangkah pergi. Melihat wajah menantunya, Lin Xiuying merasa ragu. Ia selalu merasa tidak puas dengan menantunya dan tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Biasanya, Bai Mo akan pulang bersama putrinya, tapi hari ini putrinya tidak terlihat. Namun karena sudah waktunya makan siang, ia tidak terlalu memikirkannya, melainkan segera masuk ke dalam rumah untuk menikmati makanan yang dimasak oleh putrinya. Saat dia membuka kotak bekal untuk memeriksanya, di dalamnya ada sekotak penuh daging rebus, namun dagingnya tampak merah dan potongannya agak tebal, lemaknya agak kuning, dan teksturnya jelas terlihat kasar. Dia berpikir bahwa putrinya mungkin telah membeli daging yang jelek dan belum bisa membedakan mana daging yang segar. Jadi dia memutuskan untuk mengajaknya ke pasar di kemudian hari, mengajarkannya bagaimana cara memilih daging yang segar. Kemudian, dia menggunakan sumpit untuk memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya, merasakan sup yang masih sangat panas dengan sedikit rasa asam. Lin Xiu pernah mendengar bahwa daging babi tua rasanya agak asam ketika dimakan, jadi dia yakin bahwa dugaan sebelumnya memang benar. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli dan siang itu juga, Lin Xiu memakan seluruh isi sup daging itu. Pada siang hari keesokan harinya, Lin Xiu sedang rebahan di rumahnya mencoba untuk tidur. Saat dalam kondisi setengah tertidur, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan yang menyedihkan. Samar-samar, dia merasa bahwa putrinya sedang berlutut di luar pintu rumah. Saat Lin Xiu hendak bertanya apa yang sedang terjadi, sosok itu mulai menghilang. Setelah dia bangun, jantungnya masih berdebar ketakutan dan dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia bermimpi seperti itu? Lin Xiuying merasa khawatir, jadi dia mengambil telepon dan menghubungi nomor telepon rumah putrinya. Orang yang menerima panggilan tersebut adalah menantunya Bai Mo. Lin Xiu berkata bahwa dia ingin berbicara dengan putrinya, tetapi menantunya justru bertanya balik padanya, apakah sup kemarin enak? Lin Xiu tidak mengerti pertanyaannya dan terus meminta Bai Mo untuk memanggil putrinya agar segera berbicara dengannya. Tanpa diduga, saat menelepon, Bai Mo tiba-tiba berteriak keras, "Saya bertanya apakah daging rebusnya enak?" Mendengar teriakannya, ibu mertuanya terkejut dan segera berkata, "Enak, rasanya sangat enak." Kali ini, Bai Mo tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Asal rasanya enak itu sudah bagus, itu rasa dari daging putrimu." Mendengar ucapan menantunya, sang ibu langsung gemetar, pandangannya menjadi gelap dan akhirnya pingsan. Setelah ia kembali sadar, ia segera melaporkan kasus ini ke polisi. Jadi orang seperti apa Bai Mo itu? Mengapa dia melakukan kejahatan yang begitu mengerikan? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Bai Mo adalah anak yang kurang beruntung sejak lahir, dia juga anak tertua di keluarganya. Sejak berumur 9 tahun, Bai Mo berhenti bersekolah karena keadaan keluarganya yang sangat sulit. Ia harus membantu keluarganya dalam memotong kayu bakar dan membawa air, melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan olehnya. Pada usia 14 tahun, dia mulai bekerja sebagai buruh di kota. Setelah mengumpulkan banyak pengalaman dalam membangun tembok, membangun atap, dan mengemudi mobil, dia bersedia melakukan berbagai pekerjaan demi mencari penghasilan. Setelah 10 tahun bekerja, Bai Mo berhasil menabung sejumlah besar uang dan bertemu dengan cinta sejatinya yang bernama Guo Lingling.
Ia adalah seorang gadis yang tumbuh besar di kota, menyerahkan hatinya kepada Bai Mo setelah pertemuan tak terduga di sebuah restoran. Pada tahun itu, menjadi sopir truk angkutan barang merupakan pekerjaan yang menguntungkan sehingga Bai Mo merasa percaya diri saat berkencan dengan Ling Ling. Dengan keyakinan diri, sifat pekerja keras, dan memiliki pekerjaan yang mapan, Bai Mo dengan mudah memperoleh restu dari keluarga Ling Ling dan akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Selama bertahun-tahun, Bai Mo telah tinggal jauh dari rumah orang tuanya dan bekerja di luar kota, jadi ia menggunakan seluruh uang tabungannya untuk biaya menikah dan membangun rumah. Setelah menikah, Bai Mo mengalami perubahan, ia lebih memperhatikan istrinya. Bai Mo tidak lagi bekerja sembarangan seperti dulu dalam menghasilkan uang, ia telah meninggalkan seluruh pekerjaan serabutan yang biasa ia kerjakan. Agar bisa lebih dekat dengan istrinya, ia memilih untuk bekerja di perusahaan dekorasi interior terdekat. Meskipun pendapatannya sedikit menurun, masih cukup untuk menghidupi seluruh keluarganya. Seiring berjalannya waktu, seluruh keluarga dari pihak ibu mertua ingin memiliki cucu. Hanya saja meskipun keduanya sudah berusaha dengan keras, perut istrinya tetap tidak mengalami perubahan. Setelah mencoba berobat ke rumah sakit, baru diketahui bahwa penyebabnya karena Bai Mo terlalu lama mengemudi, memiliki gaya hidup yang tidak teratur, membuat kualitas cairan putihnya sangat buruk. Meskipun begitu, seluruh keluarga dari pihak ibu mertua tetap bersabar terhadap Bai Mo karena ia masih menjadi pencari nafkah keluarga, walau itu hanya sementara. Hingga tidak lama kemudian, terjadi sebuah tragedi yang menimpa Bai Mo. Semuanya dimulai sebulan sebelum pembunuhan, yaitu pada bulan September 2006 ketika Bai Mo bekerja di sebuah pabrik dekat desa Liyuan di kota Langfang. Sewaktu bekerja di sana, ia mengalami kecelakaan kerja, tetapi yang tidak disangka adalah pihak pabrik tidak hanya tidak membayar biaya pengobatan, tetapi juga memecatnya karena melanggar SOP. Bai Mo merasa sangat marah saat ini dan pulang ke rumah dengan wajah pucat, tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada istrinya. Ketika melangkah masuk ke dalam kamar, dia melihat pemandangan yang semakin membuat Bai Mo marah. Istrinya Gao Lingling terlihat sedang keenakan menikmati terong Wang Bing, seorang pria yang tinggal di desa yang sama. Keduanya berselingkuh di atas ranjang miliknya, bagaimana seorang suami bisa menahan pemandangan seperti itu? Oleh karena itu, Bai Mo segera menyerang Wang Bing. Hanya saja meski emosinya telah meledak dan wajahnya sudah sangat menyeramkan, tubuhnya sangat lemah dan ia tidak mampu menghadapi serangan balik. Jadi bukannya ia memberikan pemukulan, malah ia sendiri mendapatkan lebam hingga kedua matanya seperti panda dan hidungnya membiru. Setelah menyiksa Bai Mo, Wang Bing yang bertubuh kekar dengan dingin pergi melangkah keluar rumah. Kemalangannya tidak hanya berhenti di situ. Layaknya sudah jatuh tertimpa kelapa di kepala, sang istri tidak hanya menyesal, tetapi juga terus mengutuk Bai Mo. Berdiri di depan suaminya yang sedang terkapar, Ling Ling berucap bahwa Bai Mo lelaki mandul yang payah, tidak berguna, dan tidak mampu menghasilkan banyak uang. Bai Mo yang lemah hanya bisa berlutut memohon pada Ling Ling agar menyadari kesalahannya dan menjauhi pria tersebut. Namun sang istri tidak tergerak oleh perkataan Bai Mo, ia justru mengambil barang bawaannya dan memutuskan kembali ke rumah ibunya. Sebelum pergi, dia berkata kepada Bai Mo, "Saya hanya ingin menemukan pria sejati. Jika Anda masih seorang pria mandul, sebaiknya kita berdua bercerai." Karena dia baru saja kehilangan pekerjaan dan istrinya membawa pulang pria lain untuk bercocok tanam di belakangnya, Bai Mo jatuh ke dalam depresi yang mendalam. Ia mulai menghabiskan waktu setiap hari hanya untuk minum alkohol, mencoba menghilangkan kesedihannya. Selama waktu itu, dia telah berulang kali pergi ke rumah ibu mertuanya mencoba mendapatkan hati Ling Ling kembali. Tapi bukan hanya dia tidak bisa bertemu istrinya, ia justru diejek dingin oleh ibu mertuanya sebagai pria mandul yang miskin. Keesokan harinya, saat Bai Mo selesai berbelanja anggur kuning, dia kebetulan bertemu dengan Wang Bing di jalan. Bukan hanya Wang Bing tidak bersembunyi, ia justru mendekati Bai Mo dan berkata dengan bangga bahwa ia baru saja bercocok tanam di motel terdekat bersama Ling Ling.
Ia juga menambahkan sangat puas dengan kemampuan Baimo dalam melatih istrinya selama ini, membuat Lingling sangat begitu patuh dan terampil. Pada titik ini, Baimo sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia mengambil botol anggur untuk memukul kepala Wang Bing. Seperti yang kalian duga, pada akhirnya Wang Bing kembali memukulinya dengan brutal, lalu melemparkannya ke selokan berlumpur. Setelah dipermalukan oleh Wang Bing tepat di jalan yang ramai, Baimo berhenti melawan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia merangkak keluar dari selokan dan langsung pulang. Sepanjang perjalanan, rencana balas dendam menakutkan muncul di benak Baimo. Malam itu, dia pergi mencari Wang Bing dan berbohong bahwa istrinya sedang menunggunya di rumah, meminta Wang Bing datang agar mereka bertiga bisa menyelesaikan masalah. Saat itu, Wang Bing sudah banyak minum alkohol dan tidak terlalu memperhatikan Baimo. Ia mengikuti Baimo ke rumahnya tanpa bertanya sepatah kata pun. Dalam perjalanan pulang, Wang Bing meletakkan tangannya di bahu Baimo, lalu tertawa dan berkata kepadanya, bagaimana selepas masalah ini kita berbaikan lalu kita bertiga bercocok tanam bersama. Pasti akan menyenangkan, bukan? Setelah mendengar itu, Baimo berusaha tetap tenang dalam mengendalikan emosinya, lalu membawa Wang Bing ke dalam rumahnya. Setelah melangkah ke dalam rumah Baimo, Wang Bing sama sekali tidak melihat sosok Lingling. Ketika ia hendak bertanya, Baimo tiba-tiba menyerang kepalanya dari belakang dengan sekop hingga Wang Bing mengalami pingsan. Baimo kemudian mengikat tangan dan kaki Wang Bing, menyumbat mulutnya dengan kain, lalu menyeretnya ke dapur seperti anjing mati. Ia melepas celana Wang Bing, kemudian menggunakan pisau untuk memotong terongnya. Wang Bing segera terbangun dan menjerit kesakitan, namun mulutnya tetap tersumpal meredam kebisingannya. Wajahnya terlihat penuh ketakutan, sementara air mata terus mengalir. Selanjutnya, ia menyayat tubuh Wang Bing lebih dari 30 kali, dan Baimo dengan sengaja menghindari bagian fatal, membuat Wang Bing menderita lebih lama. Setiap sayatan yang diberikan, ia akan menuangkan garam dan anggur kuning pada lukanya. Setelah menderita cukup lama, Wang Bing meninggal karena sakit yang tidak bisa dibayangkan. Segera setelah itu, kepala Wang Bing dipenggal, tubuhnya dipotong-potong, dan dimasukkan ke dalam panci besi. Dagingnya kemudian dimasak dan diberikan kepada sekumpulan anjing liar, sedangkan sekumpulan tulangnya dikubur di halaman rumah. Setelah melakukan pembunuhan yang mengerikan, Baimo jatuh ke dalam kegilaan. Ia merasa membunuh Wang Bing tidaklah cukup. Baimo merencanakan untuk membunuh istrinya guna membalas dendam atas penghinaan yang diterimanya. Baimo menggunakan rencana lama, berbohong agar istrinya datang ke rumahnya. Dia mencari Gao Lingling dan berbohong bahwa ia ingin bercerai. Sang istri setuju karena ia bisa melanjutkan hubungannya dengan Wang Bing tanpa dicurigai oleh penduduk desa. Ketika istrinya masuk, melihat kepala Wang Bing tergantung di ruang tamu, Lingling langsung pingsan karena terkejut. Setelah Lingling bangun, dia menemukan dirinya telah terikat dengan erat di sisi dapur. Selanjutnya, Baimo menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukannya pada Wang Bing hingga istrinya tewas. Masih belum cukup puas setelah kematian istrinya, ia kemudian memotong 2 gunung istrinya dan menggunakan solder untuk merusak wajahnya. Baimo juga menambahkan 22 luka tusuk dan seluruh kuku istrinya dicabut dengan menggunakan catut besi. Kengerian Baimo tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia mulai mengupas kulit Lingling sepotong demi sepotong, menjahitnya, mengeringkannya, lalu mengisinya dengan kapas. Ia melakukan ini untuk membuat boneka kulit manusia untuk ditaruh di kamar tidurnya. Dia ingin mengubah istrinya menjadi boneka karung tinjunya, guna meredakan semua amarah miliknya yang tersisa. Baimo kemudian mencincang tubuh istrinya menjadi potongan kecil dan melemparkannya ke dalam panci besi besar untuk dijadikan sup. Setelah sup daging yang dibuatnya matang, Baimo membagikannya kepada penduduk desa. Ia sengaja melakukan ini agar mereka bisa merasakan dagingnya. Ia pun memberikan bagian pribadi Lingling untuk ibu mertuanya yang selama ini selalu merendahkan dirinya. Baimo sendiri memilih hati istrinya untuk dimakan,
Ia ingin tahu bagaimana rasa perasaan Ling Ling terhadapnya. Meskipun ditangkap, Bai Mo tidak menyesal atas perbuatannya. Saat diinterogasi, Bai Mo menjadi sangat tidak waras dan terus berkata berbagai hal yang tidak masuk akal. Mereka semua seharusnya sudah mati sejak lama. Pada awal tahun 2007, Bai Mo secara resmi dijatuhi hukuman mati atas kejahatannya. Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.